sirkulasi itu gagal untuk memenuhi kebutuhan oksigen di dalam sel ataupun jaringan. Ya, sirkulasinya gagal untuk memenuhi oksigen ke sel ataupun jaringan. Ya, nah sistem sirkulasi itu apa aja? Yang pertama adalah pompa. Ya, pompa berarti ini masalahnya di jantung. Yang kedua adalah pipa, berarti berkaitan dengan pembuluh darah. Yang ketiga adalah air, berarti berhubungan dengan cairan dan darahnya. Apakah masalahnya di pompa atau di jantungnya, apakah masalahnya di pipa atau di pembuluh darahnya, atau masalahnya di air atau darah atau cairannya. Pokoknya sistem sirkulasinya gagal untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke dalam sel, gitu. Jadi selnya kekurangan oksigen dan nutrisi gara-gara sirkulasinya gagal. Apakah yang gagalnya pompa, pipa, ataupun air? Gitu. Paham ya? Nah, ini beberapa penyebab. Kalau jantung itu tamponade jantung, kalau pembuluh darah itu robekan atau pelebaran pembuluh darah, tension pneumotorak, darah itu kehilangan darah, trauma, kecelakaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kalian perlu ketahui untuk kebidanan adalah shock hemoragik atau shock yang diakibatkan karena perdarahan. Ya, apa yang harus dilakukan ketika kita menemukan pasien yang masuk ke dalam kondisi shock diakibatkan karena darah yang hilang atau cairan yang hilang? Ya, kita darah dulu yang hilang deh. Apa yang pertama kali dilakukan adalah stop perdarahannya dulu. Itu yang pertama. Jangan pasang infus dulu. Istilahnya, jangan mengisi air pada ember yang kosong. Yang bocor. Jangan mengisi air di ember yang bocor. Jadi yang bocornya hentikan dulu. Stop perdarahan dulu. Ya, nanti kalian akan diajarkan sama Pak Asep jam 1 kan? Kelas C jadinya jam berapa? Sama Pak Asep. Stop perdarahan dulu. Kemudian setelah stop perdarahan, kalian cek tanda-tanda vital dan tanda-tanda shock. Yang pertama adalah apakah pasiennya ya setelah dihentikan perdarahan mukosa pucat atau kebiruan enggak? Pucat dan kebiruan enggak di bibir, di lidah dan di telinga. Kalau ada berarti mengarah ke tanda shock. Kemudian kesadarannya turun, GCS-nya turun. Kemudian nadinya, nadi radialisnya cepat lebih dari 100 tapi keraba lemah. Kemudian ekstremitasnya kok kerabanya dingin-dingin ya. CRP-nya lebih dari 3 detik ya. Kukunya kok pucat atau biru ya. Saturasinya kok di bawah 95 ya. Nah, itu berarti tanda-tanda shock gitu. Kemudian diapain? Perdarahan sudah, dicek tanda-tanda shock mengarah ke sana. Yang dilakukan selanjutnya adalah pasang infus. Oke. Apa yang harus dipertimbangkan pada pasang infus kondisi shock? Yang pertama adalah pasang infusnya 2 jalur. Oke. 2 jalur itu berarti kanan kiri. Ya, yang satu di kaki, yang satu di tangan atau di kedua tangan. Yang penting tidak ada di lukanya. Misalnya tangan kanan patah, robek, berarti tidak boleh nginfus di tangan kanan. Pindahin ke kaki. Pokoknya 2 jalur. Nah, 2 jalur pemilihannya adalah yang satu infuset ya yang kemarin, yang satu transfusi set. Supaya takutnya pasien perdarahan nantinya membutuhkan transfusi darah gitu. Oke, itu ya. Jadi satu prinsipnya pasang 2 jalur, yang kedua infuset dan transfusi set, yang ketiga pilih nomor yang kecil supaya ukurannya besar. Makin besar ukuran, semakin banyak cairan yang cepat masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu kan, nomor 16, nomor 18, nomor 20 gitu. Kemudian pada saat nginfus sekalian ambil darah. Apa yang dicek minimal? Darah lengkap itu atau darah rutin ada HB, ada leukosit, ada trombosit, ada eritrosit ya. Hematokrit itu dicek.
ditambah GDS, gula darah sewaktu, ditambah elektrolit, natrium, kalium, magnesium, itu. Sambil diambil darah. Kemudian prinsip yang keempat adalah pemilihan cairannya adalah kristaloid, NaCl atau Rl. Gitu. Oke. Kemudian kalian selanjutnya adalah belikan 500 cc dengan cepat, losin aja, nggak usah diatur, los, buka semuanya. 500 cc. Setelah 500 cc, evaluasi. Ya, 500 cc evaluasi. Apa yang dievaluasi? Tekanan darahnya gimana? Nadinya udah mulai kuat atau masih lemah atau masih di atas 100? Kemudian masih pucat, masih kebiruan, masih kesadarannya masih jelek atau tidak? 500 cc. Masih ada tanda-tanda shock, tambahin lagi 500. 500 yang kedua selesai, cek lagi yang tadi. Tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, respirasi berapa, suhu berapa, akral gimana, CRT gimana, sianosis apa enggak, akralnya dingin apa enggak. Masih aja 500 yang ketiga. Evaluasi lagi, masih ada 500 yang keempat. Nah, setelah 500 yang keempat, ya, jangan lupa pasang Foley kateter. Ya, setelah 500 yang keempat, masih ada tanda-tanda shock, tambahin lagi 500, ditambah lagi plus obat-obat untuk mengecilkan pembuluh darah, norepinephrine. Atau butuhnya adalah untuk naikin kontraksi jantung, ya, dobutamin misalnya. Plus pertimbangkan transfusi darah ketika HB-nya di bawah 8. Tadi makanya di awal pada saat nginfus sekalian ambil darah. Ketika sudah masuk 2000 cc, pasiennya masih jelek, ternyata HB-nya 7, transfusi. Gitu. Paham ya? Oke. Terus diulang sampai pasiennya tanda-tanda shocknya sudah membaik. Ya. Oke, nah sekarang kita bayangkan pasien datang ke UGD gitu ya. Pasien datang ke UGD kecelakaan perdarahan. Yang pertama kali dilakukan apa? Danger. Seperti biasa, selalu kasusnya apapun itu adalah danger. Setelah danger, respon. Misalnya responnya adalah bukan unresponsive ya. Misalnya alert, verbal, atau pain. Setelah itu, pain. Setelah itu, sistem emergency, minta bantuan, kemudian cek airway, apakah ada sumbatan. Kalau ada sumbatan, hilangkan sumbatannya. Kemudian cek breathing, ada sesak atau ada apne, lakukan tata laksana breathing sesuai dengan kondisi. Kemudian ke sirkulasi. Lihat ada perdarahan apa enggak, ya. Hentikan perdarahan. Perdarahan sudah selesai, cek tanda-tanda shock. Kalau ada tanda-tanda shock, siapkan infus dengan prinsip yang tadi. Gitu ya. Lakukan tata laksana sesuai dengan penyebabnya, evaluasi per 500 cc yang masuk. Kalau 500 cc sudah masuk, evaluasi, masuk lagi, evaluasi, masuk lagi. Kalau sudah membaik berarti stop. Gitu. Ketika sudah stabil, cek disability, kesadaran dan lain sebagainya. Ya. Oke, itu untuk kasus kecelakaan NaCl, RA, ringing asetat, atau RL. Itu gunakan nomor yang kecil supaya ukurannya besar, supaya bila lebih cepat. 500 cc masuk, evaluasi masih jelek, 500 cc masuk, masih jelek, 500 cc sampai 2000 cc. 2000 cc masuk, masih jelek juga, pertimbangkan tambah 500 cc, plus pertimbangkan transfusi, plus pertimbangkan obat-obat untuk mengecilkan pembuluh darah dan kontraksi jantung. Gitu. Ya, terus evaluasi 500 cc evaluasi terus sampai pasiennya
perbaikan. Itu. Hati-hati ya, shock hemoragik itu bisa mengakibatkan yang pertama tadi, hipovolum. Ingat ya, hati-hati. Hipovolum itu salah satu penyebabnya adalah perdarahan yang banyak. Makanya bisa henti jantung pada pasien-pasien yang perdarahan gitu. Paham?